Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustaz kita, Pak Ustaz Wandi Bustami LCMH, yang sama-sama kami hormati para orang tua kami, bapak, ibu, serta anak-anak jamaah Masjid Assalam. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan anak juga lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah agama yang akan disampaikan oleh ibu kita Ustaz Wandi Bustami LCMH. Nanti akan kita tutup dengan sholat tarawih terakhir secara berjamaah. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan alam yang Nabi Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke tausiah di malam ke-6 ini yang akan diisi oleh Ustaz Wandi Bustami LCMH. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam ini tema tausiah kita yaitu perbuatan yang dapat menggugurkan amal. Bagi anak-anak yang mencatat judul kita, perbuatan yang dapat menggugurkan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, amal saleh, salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, bersedekah, memberi takjil, apapun itu namanya, tujuan kita adalah agar amal itu kelak bisa menolong kita dari sulitnya kehidupan akhirat. Semuanya itu tujuan kita. Dan kita berharap dari amal-amal itu dapat memasukkan ke dalam surga. Memang yang memasukkan ke surga bukan amal, Allah dan rahmatnya. Namun rahmat Allah tak akan datang karena tak beramal. Rahmat itu kan artinya kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Tak mungkin Allah cinta kepada hambanya kalau hamba itu tidak beramal. Maka amal-amal itulah yang menjadi dorongan kita, yang menjadi motivasi kita bahwasanya kelak karena kita beramal Allah tolong kita. Tapi maknanya Bapak Ibu, amal-amal soleh yang kita bangun semasa hidup, sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, wakaf, infak dan sebagainya, mungkin tak terhitung. Ada beberapa hal yang menyebabkan amal itu gugur. Gugur maknanya tidak ada pahalanya di sisi Allah apabila orang melakukan beberapa perbuatan-perbuatan, melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan amal-amal tersebut. Maka ini yang kita waspadai. Karena kita tidak ingin apa yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan sepanjang hayat kita
mulai akil balik dahulu sampai nanti menutup usia. Kita tak ingin amal itu berguguran seperti bergugurnya karena takutul waraqatu min syajaratin. Sebagaimana gugurnya dedaunan dari pohon-pohon. Tak ada yang tersisa. Seperti musim panas, kemudian datang musim gugur, maka dedaunan itu pada gugur, tinggal ranting-ranting yang akan menghiasi batang tersebut. Maka oleh karena itu kita menghindari beberapa perkara. 3 atau 4 kita jelaskan nanti insyaallah. Yang pertama adalah kita menghindari perbuatan syirik. Ya, anak-anak. Sebab yang pertama, amal itu gugur karena perbuatan syirik. Apa itu syirik? Syirik artinya menduakan Allah dalam beribadah, meminta selain kepadanya, datang ke dukun, memakai jambi-jambi. Itu semuanya itu contoh perbuatan syirik. Syirik artinya menduakan Allah di dalam kehidupan dunia ini, baik dalam pekerjaan dan kehidupan apapun itu namanya. Itu yang disebut dengan perbuatan syirik. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ada beberapa tempat, khususnya di Kampar Kiri, hari ini masih tetap bergulir di sebuah desa. Apabila memasuki bulan suci Ramadan, maka mereka menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibuang ke sungai Suwaya. Ada yang tahu? Jantung hatinya diletakkan di hutan belantara. Untuk apa kepalanya itu dibuang ke sungai Suwaya? Untuk memberi makan hantu Suwaya. Supaya hantu itu tak ngamuk katanya. Kalau hantu itu ngamuk nanti, yang jadi korban masyarakat desa. Akhirnya setiap tahun ritual itu diberikan. Ini namanya sesajen. Kalau bahasa Jawa mungkin sesajen namanya. Memberikan sesuatu kepada makhluk halus. Kita makhluk kasar, karena nampak makhluk halus. Sehingga dengan pemberian itu dia meminta, wahai datuk-datuk yang di sini, jangan ganggu penduduk kampung ini. Diberikanlah kepala kerbau. Jantung hatinya diletakkan di hutan karena katanya ada hantu hutan bulan, ada hantu hutan bulan, ada hantu laut. Ada beberapa daerah tradisi di Jawa, setiap satu malam maka diberikanlah sesajen itu kepada Nyiro Rohini. Itu khayalan itu Bapak Ibu. Nah ini contoh sederhana itu termasuk perbuatan syirik. Ada kejadian seseorang yang ingin duduk di parlemen, mencaleg menjadi caleg. Sebelum pemilihan, maka orang ini pun datang ke dukun. Ini bukan Pak Dukun, ya, saya duduk di parlemen, saya menjadi anggota dewan. Tolong doakan saya Pak Dukun, tolong saya kasih mantra-mantra. Kata Pak Dukun, ambil kertas, tulis namamu, kemudian nanti dilempar ke ember yang sudah saya siapkan. Datang orang ini, menulis namanya, simpulan, kemudian dilemparlah ke dalam ember tersebut. Masuk Pak. Kata Pak Dukun ini, insya Allah tak menunggu. Dukun itu pakai insya Allah juga rupanya. Lalu kemudian senanglah hati Bapak ini. Pas hari pemilihan, rupanya bukan duduk yang mana. Apa sebab? Karena dukun mana bisa dia berbuat? Tak ada mana bisa dia. Kalau tak banyak pasangan politik, tak banyak memberi bingkisan, tak banyak serang pajar hari kita kan berubah. Apalagi hanya bermodalkan datang ke dukun tersebut. Ini contoh sederhana nih Bapak. Ini termasuk perbuatan syirik. Seseorang motornya hilang, datang ke dukun. HP-nya hilang, datang ke dukun. Pak Dukun, HP saya hilang. Dicari-carilah, buat ember, isi air, dibacanya mantra. Tertiti tawar di langit, tertiti tawar di bumi. Aku nawar jadi api, aku nawar jadi racun kelewatan tubuh simpulan. Berkat kalimat la ilaha illallah. Jadi hafal ya Pak. Dicontoh saja, dimantai oleh hafal. Nah begitulah yang terjadi. Di mana HP saya Pak Dukun? Oh HP kamu itu di sana.
Rupanya orang ini pak pura-pura menguji dukun tadi. HP itu sembunyi dari rumahnya. Dites itu betul dia tahu. Hari ini kita hilang motor pada kemana? Ke polsek yang baru datang. Ke polsek suruh data di mana hilang terakhir, nanti diturunkan ke aku baru benar. Karena bekerja. Kalau itu kenapa dia bekerja? Tak bekerja mereka. Maka dukun itu sangat pendusta sekali, sebab apa yang dia buat itu tidak berdasarkan apa yang dilihat. Itu hanya informasi mungkin datang daripada setan. Setan itu kata Nabi, kan itu adalah makhluk yang sangat pembohong sekali. Nah, ini contoh daripada perbuatan syirik. Apa contoh yang lain? Ada bapak punya cincin. Ada yang punya cincin. Ustaz kata dia, cincin saya ini sakti. Seperti apa saktinya Pak? Kalau saya duduk di rumah makan tidak bayar. Kata saya betul kan duduk aja cuma makan. Duduk aja tidak maksa bayar Pak. Tapi coba ambil lauknya, pesan di keluar itu pasti bayar. Jamaah kadang sampai juga ke Mekah. Sampai di Mekah naik ke Jabal Rahmah, ditulis nama masjidnya. Rian dan di tempat kenapa tulis berjodoh nanti? Rupanya ditinggal oleh kekasihnya. Artinya apa Bapak Ibu? Tak bisa memberikan itu semua, tak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya Allah SWT paling benci dengan orang yang syirik itu. Riwayat sahih dari Imam Muslim, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Rasul bersabda, qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Hadis ini namanya hadis kursi. Allah yang mengucapkan, disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Allah, ana aghna syuraka, saya paling benci, paling tak suka asyirki, dengan orang yang menyekutukan aku. Man amila amalan, siapa yang beramal satu amalan, apapun itu amalannya, kemudian dia asyroka fihi ma'i ghairi, yang menyertakan yang lain itu bersamaan denganku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan syirikatnya ini, yang disyirikkannya ini. Begitu Allah Allah sangat benci sekali, sebab perbuatan itu Allah yang memberikan semua rezeki, yang memberi hidup, yang memberi kesempatan, yang memberi umur, semua ini fasilitas dari Allah. Tiba-tiba kita minta selain kepada Allah. Jadi ajar bagaimana orang semacam ini? Amalnya itu macam debu, kata Allah. Debu nempel di motor, di mobil, di dinding rumah kita, di baju, di sepatu. Kita tak ingin, kita buang debu. Kita simpan sepatu kita, kita cuci motor dan mobil kita, kita bersihkan rumah, kaca rumah kita, itu debu. Allah membahasakan masa debu. Tengok Quran surat Al-Furqan ayat 23 atau 4. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kelak setiap amal-amal manusia ini kami datangkan kepadanya. Artinya apa yang kita buat hari ini kelak akan datang kepada kita untuk membela. Itu amal soleh yang tidak dicampuri dengan syirik tadi. Tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Ibu-ibu kalau mencantikkan pakai susu, tak ada manfaatnya itu. Kecantikan itu ada pada kesolehan. Bapak-bapak ingin tampak ganteng, gagah, kegagahan itu ada pada kesolehan. Maka kalaulah seorang itu melakukan perbuatan syirik tadi, lalu kemudian tidak bertaubat, ada kata kuncinya Bapak itu mesti bertaubat. Dulu pernah Ustaz, barulah zaman jahiliyah, kami tak tahu yang semacam itu Ustaz. Kami juga datang ke dukun, anak kami demam Ustaz, ya ambillah pisang mimpi Pak, pisang mimpi kan. Jadi dipotong pisang mimpi itu, dicarilah tempat-tempat angker katanya, yang ada kolong-kolongnya, apa kolongnya, yang ada jembatan yang banyak air lewat. Itu nama tempat angker kan.
Biasa kan begitu Pak. Tak tahu kalau di kota apa istilahnya. Kayaknya datang ke dukunnya. Dukun tadi kan macam mantra dia. Kayak Al-Quran itu balik-baliknya. Kemudian kata dia, biar aku tawang dulu. Kayaknya dia kena dipangkal dan dipangkal. Kan ada apa di sini? Di tangan masih itu bisa saja. Masih ada di sini Pak. Soalnya masih ada lagi di sini. Dulu mungkin sekarang ini sudah mulai berkurang. Tapi di kampung-kampung di sebagian daerah masih melakukan itu pasang di tanam sendiri. Pasang di anaknya. Kalau tak mempan juga akhirnya tengok lima jeruk cari baskom hitam. Dukunnya itu pakai baju hitam, pakai sorban hitam, pakai ikat pinggang hitam, macam lembaga lain. Hitam semuanya. Kemudian diambil pisau itu. Kalau dia nakul, dia tengok. Apa ada di baca. Kalau tenggelam, tenggelam penyakit. Dan pikir kita yang tergantung cara jatuhnya limau tadi. Kalau dia jatuhnya begini, tentu tenggelam dia. Kalau jatuhnya begini, tentu tenapung. Dia tergantung dia. Yang lebih parah lagi ambilnya kunyit 2 batang, begini banyak. Kemudian bentangnya kan, kadang tertumpuk, kadang terbentang. Selama terbentang keduanya diputar lagi. Ini termasuk daripada perbuatan syirik. Kalau dulu macam-macam, kami tak tahu dulu. Ya, yang sudah berlalu maka ditinggalkan. Tapi yang akan datang satu lagi begini. Apalagi sampai mengandung nasib, saya kayaknya melulus PNS lulusan, mendapat tender. Akhirnya datanglah ke Pak Guru minta bantu perempuan tersebut. Hal ini dapat mengumpulkan amal-amal. Maka oleh karena Bapak Ibu, Allah Subhanahu berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan mengampuni perbuatan selain itu. Kalau tak tobat, maka orang ini luar biasa. Hanya Allah saja yang tahu nanti bagaimana keadaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya anak-anak kata yang kedua. Yang kedua yang menyebabkan gugurnya amal-amal, orang yang menyebut-nyebut pemberian dan mengungkit-ungkitnya. Jadi apa yang kita sudah berikan tak boleh disebut lagi Pak. Apakah orang itu berterima kasih kepada kita ataupun tidak, itu belum sekira. Yang penting ketika dia minta tolong, kita bantu, kita tak mengharap balasan dari dia. Kita mengharap, ya Allah, aku telah membantu hamba-Mu, dibantunya saya ataupun tidak, itu engkau yang beritahu ya Allah. Karena ada hadis mengatakan Bapak Ibu, Innallaha fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah memberi pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Jadi sebenarnya target kita menolong orang itu adalah untuk diri kita. Apakah orang itu, samakah orang itu dia berterima kasih ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Dan yang kedua, kenapa kita menolong orang? Karena kelak di akhirat betapa banyak kesulitan yang akan kita lalui. Berkat pertolongan kita kepada saudara kita, maka Allah ringankan perjalanan kita nanti. Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabil dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan urusannya kelak di akhirat. Artinya apa? Ketika kita sudah memberi, balas ataupun tidak, jangan disoalkan. Karena kalau kita sebut-sebut, kita mungkin apa kata Allah? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali engkau batalkan pahala sedekah, pahala kebaikanmu, pahala jeripayamu, jasamu kepada orang lain dengan menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati si penerima. Contohnya gimana? Dia itu kalau bukan saya yang ngomong dulu, ada yang apa-apanya. Terdengar oleh orang yang ditolong itu sakit hatinya. Sakit hatinya, maka ketika sakit hatinya itu, inilah sebenarnya Al-Quran. Jangan sampai kau berpegang orang, kemudian kau sebut-sebut sampai ada menyakiti hati orang. Kalau bukan saya tolong dulu, maka
Maka ada yang begini sekarang. Diceritakan pula ke setiap orang, cerita ke sini, ngomong ke sini, sampai ke orang ini. Kemudian kata dia, ini sebenarnya hasil kita berdua aja. Rupanya kawan itu cerita pula ke kawannya. Kata dia, ini hasil kita berdua aja ya. Cerita pula ke kawannya, hasil kita berdua. Akhirnya tidak dirahasiakan lagi. Akhirnya tersebar omongan itu sampai ke telinga si penerima. Oh, sakit hatinya Pak. Memang betul dia menolong. Tapi ketika orang ditolong itu kita ungkit kita sebut-sebut, maka ini yang menyebabkan amal-amal itu bisa gugur di hadapan Allah. Cukup dan wahai kalau udah banyak. Nah, habis waktunya. Jadi kesimpulannya adalah anak mencatat ada dua penyebab amal gugur. Yang pertama penasihat obatnya taubat. Yang kedua menyebut obatnya istighfar. Karena memang emosi tersebut oleh kita, maka kita astagfirullahaladzim, maksud saya begini. Maka inilah yang menjadi penawar dari amalan itu tidak kembali gugur. Dan tutup dengan doa kalau majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur jazakallahu khairan yang disampaikan kepada Ustaz Muhammad Ustaz SMA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat menambah amal ibadah kita dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Allah Ibu, terima kasih. Izinkan saya melakukan laporan keuangan dan masuk pada malam kemarin. Yang pertama, tugas keuangan masjid dan yang masuk pada malam kemarin sebesar Rp108.000. Untuk kas masjid dan yang masuk pada malam kemarin sebesar Rp217.000. Untuk kas yatim dan yang masuk pada malam kemarin sebesar Rp30.000. Dan untuk kami tambahkan juga, alhamdulillah untuk dana operasional kemarin kita pada tahun ini alhamdulillah telah terpenuhi. Jadi tadi ada masuk kurang lebih 3 juta dengan rincian dari Allah itu ada 2 orang bersama 500.000 dan 200.000, dan yang terakhir dari jamaah kita seperti jamaah kita yang Pak Musim berikan berinfak sebesar 2 juta rupiah. Jadi total dana yang telah terkumpul untuk dana kegiatan operasional itu sebesar 16.800.000 rupiah. Dari target kita sebesar 15.400.000, alhamdulillah terkumpul saat ini sebesar 16.800.000. Untuk kelebihannya bisa kita gunakan untuk kegiatan haji. Terakhir, adapun petugas sholat tarawih dan witir kita pada malam ini untuk imam kami mintakan kepada Ananda Muhammad Krisna Abi, untuk Bilal kami mintakan kepada saudara Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah ditemukan salah satu jam tangan. Ini jam tangan dari jemaah ibu atau wanita. Bagi yang merasa kehilangan dapat menghubungi pengurus